saudara beriman, percaya, beriman. Jadi Tuhan hendak membuat iman saya makin luar biasa. Tuhan hendak membuat kasih saya makin luar biasa. Kedua, berhikmat, minta hikmat. Yang ketiga, nah, saudara, ketika ada konflik, dia ngamuk, dia marah, saudara harus punya namanya konflik manajemen. Kemampuan berkomunikasi yang baik. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih, berjumpa kembali dalam Happiness bersama dengan Hagios TV. Saya Wahyu Widiawati temani Anda. Tentu saja saya tidak sendirian, masih bersama dengan pengasuh program Happiness, Pastor James Roy. Shalom, selamat pagi Pak James. Shalom. Ya. Shalom. Happy selalu. Happy. Ya. Dengan segala tantangan yang sedang terjadi hari-hari ini, sahabat terkasih, Tuhan memberikan arahan melalui firman-Nya bagaimana kita menjadi happy. Salah satunya adalah dari 8 ucapan bahagia ya. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Masih melanjutkan seri yang lalu ya. Pak James hari ini ingin mengajak Anda dan saya praktis saja. Apa yang harus dilakukan supaya kita ini menjadi pembawa damai, Pak James? Iya. Jadi ini adalah sebuah yang Allah kehendaki. Karena Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah yang sudah melihat dan kemudian Tuhan berkata bahwa apa yang diciptakan ini adalah sungguh indah, sungguh baik. Dan Tuhan memberkati semua ciptaannya di hari yang ketujuh itu. Nah, jadi sudah baik ya, sudah indah ya kayak Tuhan. Dan Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden. Jadi sebuah taman yang mana semuanya ada, damai. Semua yang di dalam dunia ini. Tiba-tiba semuanya harus dirombak karena manusia jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa diusir supaya dia tidak makan buah pohon kehidupan itu. Dan kemudian inilah hidup saudara dan saya. Kita tinggal di dalam dunia yang dulu Tuhan berkati, namun kita manusia eksploitasi dan kita jalani kehidupan yang ya sudah, mau gimana. Jadi sesuatu yang sikap kita di dalam dunia ini adalah ya mau gimana lagi, mau diapa lagi gitu. Jadi kita melihat ada skala konfrontasi, skala konflik yang di dalam seluruh aspek dalam kehidupan kita. Mulai dari kehidupan kita di dalam tingkat dunia. Dulu saya berasal dari kota Makassar. Jadi yang dulu waktu zamannya saya kecil, kita nonton televisi. Dan salah satu acara favorit adalah Dunia Dalam Berita. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi dalam dunia. Jadi Anda tahu seri berapa beliau ya? Iya, jadi kita cuma tahu mengenai apa yang ada dalam dunia itu lewat sebuah acara berita Dunia Dalam Berita. Tidak bisa lihat mengenai apa yang terjadi di Korea, Jepang, apa. Hanya bisa dilihat secara umum lewat Dunia Dalam Berita atau lewat koran tentunya. Nah, waktu itu belum ada handphone dan semua informasi. Ya, Pak? Ya, informasi yang serba terbatas. Nah, di dalam Dunia Dalam Berita. Nah, bayangkan jam 10 malam. Nonton. 10 malam, 10 malam di Makassar. Ya. Jam 9 di Surabaya. Ya. Jadi ini yang terjadi. Kita pingin tahu. Nah, sekarang bayangkan. Bolak-balik dari semua berita-berita yang ada menceritakan apa yang terjadi dalam dunia, perang yang nggak selesai-selesai, dan seperti kita nonton seperti drama loh. Oh, negara ini sudah mau damai, negara itu sudah tanda tangan, besok ngebom lagi, ya berantem lagi loh. Ini negara dengan negara seperti cerita telenovela gitu. Drama banget. Oh, sampai presidennya ada Twitter. Nge-tweet, kita gini, kita balas dong gini. Ya ampun gitu. Kepala negara loh. Jadi ini yang terjadi konflik real time secara dunia. Dulu
kita nonton cuma sekali jam 10 malam. Sekarang dinonton seperti acara telenovela. Setiap saat bisa ditonton. Setiap saat. Ceritanya seperti itu. Jadi skala dunia menjadi begitu sangat real time, kecil. Ya. Di dalam handphone kita lihat itu seperti film cerita gitu. Bayangkan, itu dunia. Masuk di dalam dunia politik. Kita di hari-hari ini digoncang-gancingkan antara kepolisian dengan kejaksaan, berantem begitu. Waduh, kita juga bingung. Masuk antara konglomerat, ya ampun, sampai saya bilang ini peristiwanya sudah lama, diangkat, dibahas di tingkat profesor, membahas antara ini konglomerat yang membuat jalan tol, ini konglomerat yang punya media paling besar di Indonesia, berantem. Apa jalan keluarnya? Terus antara pengacara dengan pengacara kondang dengan pengacara luar biasa, tantangan. Kamu datang, saya 5 menit pasti hadir. Ya, ini jadi cerita kayak telenovela juga. Jadi bayangkan skala dunia, skala negara, skala konglomerat, skala rumah tangga diceritain. Katanya Pak Reinhard gini, semoga segera terjadi perdamaian dunia ya Pak Jess. Betul Pak. Jadi ini yang Tuhan kehendaki, damai di bumi. Iya. Waktu kita Natal kita nyanyi damai di bumi datang begitu. Natal Januari perang lagi gitu. Kita cuma damai waktu nonton sepak bola. Wah, berapapun harganya dolar, pokoknya nonton sepak bola begitu gitu. Semua begadangan begitu. Waduh, happy semuanya. Saya naik mobil, naik Grab begitu. Bapak nonton juga? Ya, nonton terus. Kok nggak mulai ini sudah katanya jam 5 kok nggak ternyata perayaannya banyak banget begitu loh. Jadi waktu naik Grab begitu dia ngomong begini, enak ya jadi kalau jadi Kristen ya. Kenapa Pak? Karena itu tuh di Eropa itu bal-balan melulu gitu. Happy melulu tiap Sabtu Minggu bal-balan. Kita kan Piala Dunia. Kalau di sana ada piala ya seperti di Inggris gitu. Pertandingan antara mereka sendiri. Terus Piala Eropa dan bal-balan terus, happy terus begitu. Loh, jadi dia menganggap bal-balan nonton bola apa semuanya dan orang jadi happy, hype begitu. Lupa semua bahwa dunia sedang konflik, negara sedang perang. Lalu kemudian di dalam negara kita ini sendiri ada permasalahan konflik yang nggak selesai-selesai. Di dalam dunia perekonomian konflik nggak selesai-selesai. Tapi bal-balan ngalahin semuanya. Memang nonton bola happy gitu. Olahraga itu pemersatu ya Pak ya. Seni dan olahraga. Jadi sesuatu yang orang mencari. Happy dan semuanya, tapi kita nggak bisa menutup mata bahwa ada konflik. Nah, konflik dikatakan konflik kepentingan, di mana ada 2 kepentingan pasti ada konflik. Nah, sekarang kita berbicara bagaimana sih kita ini orang yang membawa damai menghadapi realita konflik. Nah, kita bicara dari level dunia. Karena kita melihat level dunia, kita berkata, ya sudah mau diapa? Ya sudah memang sudah segitunya. Mau diapa? Toh kita bukan presiden. Bukan pemangku kebijakan. Kita cuma menonton di dalam berita gitu. Loh, jadi ya sudah kita jalani. Kita jalani mau di apa. Jadi ada sebuah sikap di mana kita nggak bisa berbuat apa-apa. Sikap pasrah. Kita nggak bisa buat apa-apa. Jadi di dalam menghadapi konflik,
umumnya kita itu nggak bisa buat apa-apa. Kita pasrah. Memangnya kita mau ngapain? Gitu. Loh, itu perang yang terjadi nun jauh di sana. Gitu. Betul. Ke sana aja kita belum pernah lihat. Belum pernah Nunjuk kesana, di Pak. peta aja. Ya. Selat Hormuz itu sebelah mana? Kita juga garu-garu kepala Gimana ya? begitu. Sebelah mana ya? Gitu. Jadi sesuatu yang ketika begitu jauh, meskipun dampaknya sampai hari ini di sini, sampai kita menghadapi kenyataan mengenai minyak dan semuanya, kita juga mau gimana? Jadi kita nggak bisa konflik secara langsung. Kita cuma bisa nerima. Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, sekarang masalahnya, kalau memang demikian, apa dong yang kita lakukan? Nah, firman Tuhan berkata, berdoa. Doakan. Tuhan tolong. Biar jadi, biar semuanya selesai. Saya punya kesaksian, saya waktu mendapatkan berita bagaimana orang-orang anak-anak Tuhan gereja teraniaya di zaman dulu ada sebuah namanya Uni Soviet, di mana negara-negara di daerah Balkan sana, Soviet, Ukraina, Uzbekistan, Rusia, negara-negara daerah sana itu menjadi satu di bawah negara namanya Uni Soviet, dan mereka mempunyai aliran politik itu sosialis komunis, dan mereka menganiaya gereja-gereja yang ada. Padahal gereja-gereja itu sudah ratusan tahun di sana, gitu. Gereja-gereja Ortodoks itu di sana sudah lamanya luar biasa, gitu. Nah, mereka menghadapi persecution yang luar biasa. Bahkan kalau saudara pergi ke Kremlin, ke Rusia yang ada, di samping dari kantor mereka yang begitu besar berwarna merah, ada gereja Ortodoks yang besar di sana. Jadi sebelum negara itu Uni Soviet menjadi sosialis dan komunis, itu gereja sudah ada. Tapi mereka menganiaya. Lalu saya berdoa, namanya doa syafaat. Tuhan jamah. Tuhan tolong anak-anak Tuhan dan semuanya. Ketika saya kuliah, sekolah Alkitab, saya dapatkan berita. Uni Soviet yang begitu besar, yang lawan dari USA. Amerika, yang mereka dikatakan perang dingin gitu, yang mereka punya begitu banyak bom nuklir. Wah, Uni Soviet bisa pecah luar biasa. Waktu zamannya Bapak Presiden Gorbachev di situ. Lalu mulai perubahan luar biasa. Lalu tembok Berlin yang ada di Jerman yang memisahkan dua negara itu menjadi Jerman utara dan barat dan utara gitu kalau nggak salah. Temboknya dihancurkan. Dihancurkan. Dan saya ke beberapa waktu yang lalu ke sana melihat bahwa itu menjadi sebuah perlambangan. Dan itu terjadi, mereka bisa ketemu lagi di kota Berlin yang dipisahkan oleh tembok yang begitu besar. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Dan itu terjadi di masa muda saya. Saya doa syafaat. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Orang-orang yang di Uni Soviet dan Uni Soviet bisa hancur begitu luar biasa. Terpecah-pecah. Terpecah-pecah luar biasa. Dan sekarang berantem sendiri. Uni Soviet, Rusia dengan Ukraina. Ya. Jadi sesuatu yang, ini yang terjadi. Kita punya kuasa doa. Jadi kalau orang berkata, ini konflik dunia, ya mau diapa? Loh, kita bisa berdoa. Kita berdoa, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah Tuhan. Jamah Bapak Presidennya. Jamah Tuhan orang-orang yang di sana. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa untuk anak-anak Tuhan di situ. Anak-anak Tuhan di sana. Jadi,
kita berdoa untuk negara-negara. Kita berdoa, jadi bagaimana waktu dulu ada perang juga di mana ada Irak yang tiba-tiba menyerang Kuwait, lalu kemudian mencaplok Kuwait, lalu akhirnya muncullah perang Irak, Amerika, lalu kemudian Afghanistan. Itu keadaan dunia lebih kacau lagi. Di menara kembar yang 9/11 gitu, yang menara kembar World Trade Center, kita lihat di televisi dan membuat begitu menakutkan. Pesawat menabrak dua gedung tertinggi yang ada di New York sana, dan habis begitu aja. 3.000 orang meninggal dan membawa amarah yang luar biasa. Lalu kita Indonesia menghadapi masa-masa yang tidak mudah di dalam terorisme. Keadaannya tidak lebih mudah dari sekarang. Lebih menakutkan waktu itu. Nah, itu kita bisa lewati. Kita punya kuasa doa. Jadi, di tengah-tengah konflik dunia, saudara bisa doa. Nah, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Kita membawa damai untuk dunia dengan cara doa syafaat. Bawa itu doa dalam doa saudara. Tentunya jangan waktu makan malam, lalu doa makan. Lalu anak saudara liatin papanya ini doa syafaat. Masih berdoa untuk Amerika bersama dengan Irak. Aduh, kapan ini kita makan ini? Jangan. Mungkin kalau saudara mau tidur, ingat, Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah Bapak Presiden, jamah dua pihak yang ada, biar ini konflik bisa selesai dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan menghendaki kita membawa damai. Itu bagi dunia, bagi negara kita akan menghadapi 17 Agustus. Kita berdoa, Tuhan tolong, biar ini dengan perayaan kemerdekaan negara kita tidak semakin gelap, gitu, tetapi semakin terang. Amin. Tuhan tolong, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah. Kita sebut Bapak Presiden, kita sebut orang-orang yang berkonflik di dalam negara kita. Tuhan beri hikmat, beri kerendahan hati. Tuhan terangi semua yang tidak baik. Mereka bisa melihat di mana sumber dari segala keruwetan yang ada. Sehingga bisa diselesaikan. Kita berdoa untuk setiap bolong-bolong yang ada di dalam pemerintahan kita. Setiap orang-orang yang tidak baik, kita tengking dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pikiran-pikiran yang tidak baik, kita lawan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang berusaha merusak apa yang merupakan keputusan pemerintah yang baik, yang sebenarnya untuk mensejahterakan rakyat, tetapi digerogoti oleh yang namanya koruptor, oleh niat jahat, orang yang motivasinya tidak baik. Kita doakan biar Tuhan kawal, Tuhan jamah hatinya. Amin. Jadi kita berdoa untuk kota kita. Kita berdoa untuk pengusaha-pengusaha kita. Jadi sekarang pengusaha yang berkonflik, ada pengusahanya adalah anak Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Engkau lindungi. Tuhan kalau memang dia salah, Engkau Roh Kudus, Engkau jamah hatinya. Supaya dia mau berbuat yang baik. Supaya dia mau berubah. Gitu. Jadi ini yang terjadi. Bahwa hey, kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan jamah hidup mereka. Jamah dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ini kita melihat konflik. Nah sekarang hari-hari ini adanya konflik itu kenapa? Kembali bahwa karena ada perbedaan. Nah kita mau hadapi 17 Agustus. Kita orang merdeka. Kita merdeka di bawah undang-undang. Di mana menjamin kebebasan beragama, menjamin kebebasan beribadah. Tetapi ada banyak orang yang nggak suka. Sukanya itu konflik melulu. Konflik melulu. Jadi, ya ini yang membuat keributan demi keributan. Gitu.
Jadi yang terjadi adalah orang yang nggak mau membawa damai. Kita mau membawa damai. Tapi ini nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena orangnya suka konflik. Karena memang seperti itu. Jadi ini kita harus pahami bahwa di dalam beragama itu kan berbeda. Agamanya berbeda. Kulturnya kita berbeda. Makanannya berbeda. Bahasanya berbeda. Dengan sebuah namanya perbedaan yang ada, sangat mudah kita, kalau kita harus jalan sama-sama, itu tidak mudah. Tapi kita berjalan di mana ada persamaannya. Ya. Persamaannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Jadi kita berjalan bersama-sama. Jadi bagaimana tips untuk kita bisa berjalan bersama-sama? Yang ini dikatakan solidaritas. Kita bergandengan tangan di mana kita gandeng 5 jari kita. Tapi kaki kita tidak bisa gandengan tangan. Kalau kaki kita ketemu dengan kakinya itu tendang-tendangan. Jadi kita jalan jangan kaki yang ketemu kaki. Kita jalan tangan yang ketemu tangan. Jadi kita berjalan di mana kita bisa berjalan bersama-sama. Yang nggak bisa jalan sama-sama, jangan ditonjolin. Itu tipsnya. Kenapa? Karena memang kita beda. Memang kita tidak sama. Kayak begitu. Nah, ini kita syukur sekali. Kita di Indonesia ini begitu luar biasa. Jadi perbedaan demi perbedaan. Ada laki, ada perempuan. Jangan dicoba ditemukan ada yang di tengah-tengahnya. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Lalu muncul ada setengah laki, setengah perempuan sekarang. Jadi namanya lady boys begitu. Setengah-setengah. Loh, kita di Indonesia mempercayai manusia itu laki dan perempuan. Tapi kita menghormati pilihan orang. Untuk orang bisa memilih sesuatu yang dia mau pilih. Gitu. Itu pilihan dia. Kita menghormati pilihan dia. Tetapi di dalam agama kita mempercayai Tuhan menciptakan laki dan perempuan. Kita menghormati apa pilihan manusia. Jadi yang ada adalah, kita berjalan di dalam bergandengan tangan. Kita bisa duduk makan bersama. Kita bisa bercerita bersama-sama. Kita bisa curhat-curhatan sama-sama. Kita bisa guyonan sama-sama. Dan kita bisa nonton bal-balan sama-sama. Gitu. No problem. No problem. Jadi carilah titik di mana kita bisa berjalan bersama-sama. Itu adalah kita berjalan bersama-sama di dalam konflik perbedaan di dalam kota kita, lingkungan kita. Karena Tuhan memanggil kita untuk membawa damai, menjadi berkat. Jadi kita menjadi membawa damai, menjadi berkat, menjadi supaya kita berbahagia di dalam dunia ini. Jadi tips untuk saudara adalah di dalam hidup bersosialisasi, berjalanlah selama saudara bisa berjalan bergandengan tangan. Berjalan bersama-sama. Kalau nggak bisa, no problem. Gitu. Kita cari bagian yang lain. Kita cari bagian yang lain. Yang mana kita bisa berjalan bersama-sama. Amin. Nah, Tuhan menghendaki kita sebagai anak Tuhan menghormati orang lain, menghormati pilihannya, menghormati apa pemikirannya, tapi jangan tonjolkan ketidakcocokan itu. Kalau kita sudah tahu nggak cocok, jangan ditonjolkan, gitu. Kita cari yang cocoknya, supaya bisa berjalan bersama-sama. Itu di dalam lingkungan. Tetapi di dalam kehidupan berkeluarga, nah ini masalah lebih dalam. Karena bukan bisa berjalan bersama-sama atau tidak berjalan bersama-sama, karena kita di dalam agama Kristen adalah apa yang sudah disatukan Tuhan,
tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Jadi, saudara berdoa baik-baik yang bakal mau nikah. Kalau saudara sudah berbeda, pikir baik-baik. Karena kita di dalam anak Tuhan, apa yang sudah disatukan, nggak bisa dipisahkan. Gitu. Di dalam orang beragama lain, mungkin bisa. Mungkin ada pilihan. Mungkin punya filosofi dan pandangan berbeda. Dan mereka bisa jalani. Tetapi kita anak Tuhan, karena kita percaya apa yang disatukan tidak bisa dipisahkan, kita pikir baik-baik. Sebelum melangkah, dua filosofi, perbedaan hidup, pilihan agama yang berbeda. Seperti itu. Dan juga negara tidak menyarankan agama berbeda untuk menikah. Kayak seperti itu. Nah, jadi kita di sini adalah, kita milih. Kita akan menghormati pilihan. Tapi di dalam keluarga, kalau sudah berbeda, itu dua perbedaan yang ada. Ketika saudara jalan, itu konflik. Ya. Gitu. Dan ketika konflik, nah itu tidak akan happy. Kenapa? Karena ada ketegangan demi ketegangan yang ada. Ada perbedaan demi perbedaan yang harus dijembatani. Yang harus disamakan. Yang harus disamakan. Jadi kalau kita melihat di level dunia, negara berantem, kita cuma bisa doakan. Yeah. Kalau di level bernegara, kita doakan. Di level lingkungan, kita mencoba berjalan bersama-sama. Di level kehidupan berkeluarga, ini kita sudah disatukan. Satu rumah, ini akan ketemu tiap hari nih. Tidur bersama lagi, Pak. Tidur bersama, suami dan istri. Iya. Anak-anak, aduh, ini harus jalani. Perbedaan demi perbedaan. Gitu. Jadi perbedaan di mana makanan, keinginan, banyak sekali pertimbangan. Mahal, murah, makan yang makanan anak-anak bisa makan. Kita punya baby, kita ada orang tua. Jadi semuanya mesti didiskusikan. Jadi jalan keluar, tips untuk kita bisa berdamai di dalam keluarga ini loh. Karena kita berhadapan dengan, kita nggak bisa lari dari perbedaan itu. Kita nggak bisa milih, kita mau jalan yang kita bisa jalani aja. Sisanya saya nggak mau jalani, nggak bisa. Karena kita hidup dengan anak kita. Kita nggak bisa berkata, ya tapi kan kita punya kamar sendiri-sendiri Pak. Nanti setelah itu kita cuma ketemu waktu makan malam. Setelah itu dia masuk kamarnya kok. Jadi apa yang dia mau kamarnya terserah dialah. Loh nggak bisa. Karena dia anak kita. Dia DNA kita. Kita ini orang tua bertanggung jawab atas anak. Jadi kita nggak bisa lari dari fungsi kita. Dari hati kita. Di mana, kalau ada apa-apa yang terjadi dengan anak kita, kita ini secara hati, mental, secara jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, itu disusahin luar biasa. Dan tiba-tiba kita ikut terlibat dalam masalah itu. Jadi, sebelum sampai ke level itu, konflik ini harus diselesaikan. Perbedaan itu harus diselesaikan. Gitu. Supaya ada damai. Kalau di luar kita nggak bisa kontrol. Sosial, orang lain, rekan kerja. Kita nggak bisa kontrol. Tetapi keluarga kita, yang mana firman Tuhan berkata, engkau menikah, engkau menjadi satu tubuh. Itu menjadi dirimu. Itu menjadi keluargamu. Itu menjadi dirimu. Engkau bisa kontrol. Engkau bisa happy di dalamnya. Engkau menjalani hidupmu ketika engkau menikah umur 20, 30, 40. Engkau masih jalani sampai 70, 80. Jadi 60-70% dalam hidupmu adalah hidup
bersama-sama. Hidup berkeluarga. Kalau engkau nggak kontrol hidupmu, engkau tidak membawa kepada sebuah arah damai, menjadi damai, yang ada adalah berantem terus. Dan engkau akan jalani sampai engkau dipanggil Tuhan. Nah, Tuhan tidak menghendaki demikian. Tuhan menghendaki kita ini menjadi anak-anak Allah. Hidup sebagai anak-anak Allah, keluarga ilahi. Kita ini menjadi orang yang berbahagia, damai. Jangan di dunia susah kita kontrol. Lingkungan susah kita kontrol. Keluarga, kita bisa achieve itu dalam keluarga. Jadi, kontrol, menjadi pembawa damai, menjembatani semua perbedaan, semua yang tidak cocok, diatur di dalam keluarga. Di keluarga. Nah, sekarang, apa tipsnya dong, Pak? Kita sebagai membawa damai, apakah kita seperti dalam dunia ini? Kita nggak bisa kontrol, jadi kita pasrah aja dah. Sudahlah, mau di apa jalani aja. Mau gimana lagi? Kita nggak bisa ubah. Gitu. Mau di apa itu bukan urusan kita. Mau di apa? Oh, ternyata kita masih bisa berdoa. Nah, kalau keluarga, apakah cuma kita berdoa aja? Kita bisa lakukan banyak hal. Kita bisa melakukan banyak hal. Yang pertama, firman Tuhan berkata, kalau saudara menikah, lalu saudara menjalani kehidupan, lalu saudara berkata, ini kayaknya saya salah pilih. Aduh Tuhan, aku masuk dalam pencobaan. Nah, firman Tuhan berkata bahwa pertama, kalau engkau merasa ini cobaan, ini nerakamu, ini salibmu, ini masalahmu yang kau gak bisa lari dan semuanya, ada kabar baik. Saudara harus percaya, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang jatuh dalam berbagai macam pencobaan. Karena pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan, ketekunan itu akan menghasilkan imanmu yang sempurna. Jadi, dengan engkau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, Tuhan menjamin engkau akan ada kebahagiaan. Amin. Meskipun harus melewati Air mata, Pak. air mata. Oh. Karena air mata pun Tuhan berkata, Tuhan tampung dalam kirbatnya, dalam tempatnya Tuhan. Dalam kesusahan, ada firman Tuhan menceritakan orang yang mengalami sebelum saudara dan saya ada. Namanya, ada seorang anak muda bernama Daud menjadi hero. Dari hero menjadi mantu dari Raja Saul. Dari mantu mau dibunuh sama bapak mertua. Saya nggak tahu keadaan saudara. Tapi saudara tentunya belum dikejar-kejar sama papa mertua saudara namanya Saul. Sampai dikejar-kejar mau dibunuh pasukan nih. Dia lari dari semuanya. Dia punya ipar, tidak bisa menolong dia. Gitu. Iparnya berkata, aku give up. Papaku nggak tahu apa yang terjadi. Aku give up dah. Jadi dia harus lari. Dan dia harus tinggal di goa. Temannya adalah semua para preman-preman penjahat yang ada. Jadi itu yang terjadi. Lalu apa kata Daud? Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Jadi di dalam pencobaan yang dia jalani, yang saudara dan saya jalani, dan saudara dan saya berkata, seperti neraka, Pak Pendeta. Loh, stop, jangan dulu. Jangan dulu sampai ke level itu. Percaya, firman Tuhan berkata bahwa pencobaan itu akan diubahkan menjadi ujian dan engkau akan menang dengan memegang iman dan akan berbahagia. Peganglah firman Tuhan. Peganglah firman Tuhan. Nah, itu yang pertama. Pegang firman Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan berkata, kalau engkau jatuh dalam berbagai macam pencobaan, minta hikmat.
Tuhan akan memberikan hikmat dengan tidak berkeputusan, dengan tidak berkesudahan, dengan tidak terbatas. Minta hikmat. Jadi kita berhadapan konflik dari kita muda, dari kita kecil. Saya menghadapi konflik di mana orang tua saya bukan orang percaya sebelumnya, tapi orang sembayangan. Lalu saya percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu kami harus ikut sembayangan juga. Lalu saya nggak mau. Lalu saya gimana dong? Wah, saya harus cari alasan. Gitu. Saya harus buat sesuatu. Jadi saya harus mengerjakan banyak hal yang tidak, supaya saya tidak sembayang. Jadi saya jadi orang yang super sibuk di dalam acara sembayangan. Sibuk apa? Ngangkut barang. Sibuk apa? Tolongin mama di dapur. Sehingga, ayah sembayang. Oh iya, saya lagi motong gitu. Saya lagi gini, saya lagi gitu, saya lagi gini, saya lagi itu. Si ini dulu aja, si itu dulu aja. Ending-endingnya, sudah mau pulang. Wah. Jadi, saya kelewat. Yang lain sudah sembayangan. Saya kelewat. Saya langsung jam kepada pulang bersama. Jadi itu Tuhan kasih saya hikmat. Tapi akibatnya capeknya luar biasa. Akibatnya saya toh yang ngerjain. Tapi lebih baik. Nah, saya hikmat. Jadi kita minta hikmat. Tuhan tolong. Bagaimana supaya saya tidak konflik? Beri saya hikmat. Gitu. Beri saya hikmat. Jadi, saudara yang pertama beriman bahwa Tuhan akan tolong. Tuhan ada bersama kita. Tuhan akan memberikan kita happiness. Ini hanya ujian. Jangan jadikan neraka. Jangan jadikan cobaan. Tapi percaya ini ujian terhadap iman untuk kita lulus naik kelas. Amin. Yang kedua, minta hikmat. Tuhan, beri aku hikmat. Suamiku ini waktu pulang ngamuk-ngamukan. Apa yang harus saya lakukan? Jadi, saya harus siapin dulu mungkin makanan, semua hal-hal yang lain. Ketika dia pulang, kita sayang-sayang dia. Sayang-sayang suami. Kita sayang-sayang istri. Kita lakukan banyak hal untuk dia. Kadang kita tahu dia stres di rumah. Atau kita lakukan untuk suami karena kita tahu dia stres di kantor. Kita coba cari tahu apa yang dia suka, gitu. Oh, dia suka, kita kasih minum dia Neosep bersama dengan obat tidur supaya tidak ngomel-ngomel. Loh, jangan, saudara. Itu bukan hikmat yang benar, gitu. Itu hanya supaya kita tidak ada hubungan dengan dia. Loh, malah dikasih obat tidur biar tidak macam-macam suaminya. Loh, itu berbahaya. Jadi jangan hikmat yang kemudian yang membahayakan. Jadi kita belajar untuk dengan iman. Iman berkata, ayo kita mengasihi. Bukan, ayo biar kita doakan dia cepat-cepat kembali ke rumah Bapa. Jangan. Gitu. Lalu karena kita berpikir dia kembali ke rumah Bapa, lalu ada ini ya, ada baygon. Kita semprot kamarnya banyak-banyak baygon, sayang. Loh, jangan. Itu bukan hikmat yang benar, tapi hikmat yang lahir dari motivasi yang benar. Dari pembawa damai. Firman Tuhan berkata, hikmat yang membawa damai. Hikmat yang dari hati kita mengasihi, bukan hikmat yang membawa yang gak benar. Oke, jadi pertama, saudara beriman, percaya, beriman. Jadi Tuhan hendak membuat iman saya makin luar biasa. Tuhan hendak membuat kasih saya makin luar biasa. Kedua, berhikmat, minta hikmat. Yang ketiga, saudara, ketika ada konflik, dia ngamuk, dia marah, saudara harus punya namanya konflik manajemen. Kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang ketiga, harus ada konflik manajemen. Nah, konflik manajemen itu apa? Pertama, dalam konflik manajemen, saudara jangan ngomong dulu.
saudara harus membuat pause. Di mana yang ada adalah ini loh. Jadi kalau orang ngamuk itu tensinya tinggi. Ditambah lagi kalau sudah berumur tekanan darahnya tinggi. Jadi umumnya sudah langsung 220 volt. Umumnya langsung mau meledak gitu. Wah, jadi saudara buat pause dulu. Buat pause untuk tenangkan diri. Jadi umumnya ada beberapa tips yang mudah. Yaitu kalau seumpamanya saudara ngomong begini-begini lalu sudah mulai bantah-bantahan, saudara tiba-tiba ngomong begini, sorry saya mau ke toilet. Ada pause. Iya. Pause. Saya sakit perut, mau ke toilet dulu. Saya mau ke toilet. Saya mau ke toilet. Gitu. Loh, siapa yang bisa tahan toilet? Gitu. Jadi tiba-tiba dia sudah ngamuk luar biasa. Saya mau ke toilet. Loh, kok bisa berhenti gitu? Ya, kenapa? Karena lawannya nggak ada. Lawannya tiba-tiba ke toilet. Lawannya tiba-tiba ke toilet gitu. Loh, orang yang mau ngamuk, jangan, aku mau ngamuk dulu. Saya mau ke toilet. Jadi ada saudara, ini yang terjadi. Banyak sekali laki-laki yang kemudian ketika ngamuk dengan istri apa semuanya, lalu kemudian saya keluar dulu, dia naik mobil keluar. Hati-hati jangan naik mobil. Karena engkau naik mobil dalam keadaan marah itu lebih membahayakan daripada engkau lagi minum obat flu lalu naik mobil. Minum obat flu Ngantuk, itu ngantuk, lalu kemudian bawa mobil membahayakan. Apalagi lagi ngamuk gitu, nggak kerasa injak gas itu sudah sampai larinya itu sudah kenceng gitu loh. Jalan kaki aja. Jalan kaki aja gitu. Jadi itu yang terjadi sama banyak bapak-bapak ketika konflik gini. Ya sudah, saya jalan dulu gitu. Ya sudah begitu. Jadi saya pun mengajak anak saya demikian. Kalau saya marahin anak saya gini. Terus ya sudah ya. Sudah gitu. Anak saya berkata, ya saya mau pergi makan dulu Dedi. Tiba-tiba mau cari makan begitu. Energinya habis dimarahin, Pak. Gitu. Jadi sesuatu yang jangan dihabisin. Ada pause. Jeda. Ada jeda. Ya. Gitu. Ada jeda untuk saudara cooling down. Apakah ke toilet? Apakah mau tutup pagar? Atau tutup pagar kok lama banget muter-muter di kompleks begitu malam-malam begitu. Gitu. Sampai siapa bertanya, kemana Pak? Ya muter-muter. Oh mau ke Indomaret. Oh ya mau belanja. Mau gini. Loh, it's a good action. Oke? Jadi itu buat pause. Setelah itu baru saudara ngomong. Jadi jangan ngomong. Ini mau ngomong. Nggak bisa. Jadi pertama saudara percaya, beriman. Jangan menganggap itu hidup saudara neraka. Pernikahan saudara neraka. Gitu. Lalu kedua, jadi saudara harus beriman kepada Tuhan. Terus kedua, saudara harus minta hikmat. Gitu. Terus yang ketiga, buatlah pause kalau saudara sedang berkonflik. Oke, baru keempat komunikasi. Setelah tenang, baru saudara bisa komunikasi. Nah, waktu saudara sedang komunikasi, saya harapkan saudara bisa punya tips ini. Gitu. Pertama, saudara jangan lihat matanya langsung. Sambil melotot begitu. Tambah marah, Pak. Orang begitu merasa ditantang. Iya. Jadi buatlah seperti saudara sekretaris negara. Dimana kalau dia ditanya langsung atau apa, tiba-tiba dilihat ke atas. Lalu ngomong begini ya Bapak Ibu. Lalu semua orang liatin, apa yang ada di atas ya. Sebenarnya bukan lihat. Jadi atau ketika dia omong, orang biasa tiba-tiba melihat ke bawah. Gitu. Dia natap matanya. Gitu.
Atau saudara lihat dia, lihat kancing bajunya. Atau lihat jangan di matanya, di jidatnya. Gitu. Jadi, saudara natap, jangan matanya. Gitu. Apalagi kalau mata saudara sudah besar, dia langsung kayak nonton film horor, saudara. Apalagi sudah merah matanya, saudara. Loh, saudara lihat jidatnya, lihat kancing bajunya, atau saudara lihat ke bawah sambil saudara mulai ngomong. Itu membuat saudara bisa cooling down. Jadi ngomong, jangan lihat matanya, lihat kancing bajunya, lihat jidatnya, jangan ke arah matanya. Mulai dengan suara perlahan. Nah, waktu saudara ngomong dengan suaranya begini ya, bukan dia itu orang ketika dengar suara itu perlahan, maka secara neuro pikiran kita ini tidak fokus ke mulut yang siap-siap bantah, gitu. Tapi pikiran kita ini saraf kita akan fokus ke telinga. Jadi dia akan begini. Jadi saudara dalam komunikasi, jangan tatap mata, mulai dengan suara agak pelan, kecil ngomongnya. Dia akan, kamu ngomong apa sih? Tiba-tiba dia nggak ngomong. Kalau enggak, saudara, begini loh, dia juga berkata begini loh. Jadi akhirnya begini gitu. Tengkar lagi. Atau saudara bilang, kayaknya apa? Gini. Sepertinya apa? Gini. Gitu. Wah. Jadi komunikasi jangan tatap matanya, lihat jidatnya, lihat kancing bajunya, apa semuanya di atas begitu. Jadi saudara lihat mulutnya apa. Nah, saudara ngomong mulai dari perlahan, dia sarafnya dia pindah ke telinga, bukan ke mulut. Nah, dia mulai mendengar. Lalu saudara ngomong, ini saya pelajari. Kata sorry itu bukan minta maaf. Sorry itu hanya sekedar begitu. Jadi jangan tapi sorry ya. Sorry ya itu menenangkan. Ini yang saya pelajari. Sorry itu membuat orang kayak yang sudah 220 kesiram air dingin. Tres. Sorry ya. Saya itu nggak dengar apa yang kamu ngomongkan. Kalau kamu lagi lagi. Bukan. Tapi sorry ya, kayaknya maksud saya gitu. Jadi waktu sorry itu bukan kayak kita ini kalah. Hanya sekedar kalau kita jalan bersama orang, lalu kemudian kita lihat ada orang kayak uangnya jatuh atau apa. Sorry. Sorry mengganggu kek, sorry apa kek. Jadi di dalam berkonflik, tapi bukan, aduh maafkan saya, bukan. Hanya sekedar dia berkata bahwa, kayak begitu. Saya nggak tahu namamu, tapi kalau saya panggil Anu nggak enak. Kalau saya panggil juga gitu. Jadi sesuatu yang hanya sekedar kata kita low. Take it low. Ya, kata sorry itu seperti kita ngambil di bawahnya. Take it low. Jadi kalau saudara berkonflik, jangan tatap mata, tatap kepada yang lain, gitu. Atau saudara melihat ke arah yang bawah, ada orang ke atas dan semuanya, it's okay, gitu. Lalu pakai suara yang perlahan begini ya. Ketika kita ngomong begini apa semua, tiba-tiba orang yang berkonflik itu diam juga. Kenapa? Karena dia tidak dengar apa yang kita ngomongkan. Begini ya, gitu. Terus ketika kita mulai sorry ya, itu langsung cooling down. Jadi ini yang membuat tidak meruncing. Oke, jangan tatap mata. Oke, suaranya pelan. Ngomong, sorry, gini gitu. Sorry ya, gini ya, gitu.
antara kata sorry dengan sorek mungkin kita juga nggak tahu lah ngomong apa begitu. Mungkin sorry ya gini-gini, bukannya apa gini-gini ya gitu ya. Jadi hanya sekedar eh, bahasa formal gitu. Bahasa formal. Jadi bahasa formal yang kalau bahasa formal itu macam-macam. Ada orang berkata gini loh. Ada kata gini, mungkin gitu. Mungkin. Jadi kalau ada orang ngomong gini, mungkin apa begitu? Memangnya ada pilihan. Pokoknya dia ngomong mungkin gitu. Mungkin apa begitu? Orang berkata mungkin gitu. Jadi ada sorry, ada mungkin, atau jadi bukan kata menyanggah, tidak, bukan, enggak gitu, tapi menjadi kata yang dikatakan tidak iya, tidak, bukan iya, bukan juga tidak, mungkin, kayaknya, sepertinya, seperti itu. Gitu. Jadi kata yang bukan iya, bukan juga enggak. Sorry, kayaknya, mungkin. Oh, what? Ngomong apa gitu? Siapa yang benar, siapa yang salah? Mungkin. Jadi kayak seperti itu. Pilihan kata yang formal. Ya. Pilihan kata yang formal. Gitu. Jadi kalau di dalam dunia yang televisi yang kalau orang sebentar lagi, kapan? Pokoknya sebentar lagi. Mungkin akan ada pengumuman yang selanjutnya baru gini. Jadi selalu dibuat mungkin ini kayak begitu. Jadi sesuatu yang ngambang. Sesuatu yang ngambang. Oke, jadi kalimat-kalimat yang agak formal gitu. Jadi pilihlah di sana. Ya, jadi kalau saudara bisa ngomong sorry akan lebih bagus. Kalau saudara bisa membawa sesuatu yang mungkin kalau kita jadi agak tidak iya, tidak gitu. Jadi formal, gitu. Oke. Jadi ini, jadi saudara waktu berkonflik, ya, saudara harus buat pause. Saudara harus jangan bersama-sama konflik, tapi saudara harus buat non-konflik. Jangan tatap matanya. Tatap yang lain. Atas, bawah. Jangan jadi lawan yang sepadan. Oke? Kalau saudara lihat yang lain. Saudara buat suara perlahan. Saudara berkata mungkin. Jadi, what? Gitu. Jadi orang bisa terfokus bukan kepada ngomong tetapi mendengar. Oke? Nah, jadi ini yang terjadi. Saudara harus beriman. Hidup itu tidak neraka. Tapi ujian yang Tuhan inginkan engkau lulus. Yang kedua, saudara minta hikmat. Saudara ada namanya konflik manajemen, harus bisa buat pause. Saudara ketika berargumentasi, saudara jangan tatap mata apa semuanya. Saudara harus buat kalimat yang sorry, mungkin dan gitu. Ya, saudara, nah itu yang ada konflik manajemen. Nah, kalau saudara harus kompromilah selama masih bisa. Kompromilah gitu. Saudara harus dihitung lose gitu, tidak banyak-banyak lah kalanya. Kalau bisa win-win solution. Tapi jadi kalau makan oke, kita pilih ini, nanti kita pilih ini ya, sudah ini ya. Jadi belajar kompromi. Sebuah bahasa yang baru ketika saudara baru nikah, baru melewati, pada saat menjalani honeymoon, ini yang biasa saudara lakukan. Kompromi. Bangunlah hubungan saudara dengan pasangan saudara. Di masa honeymoon ini, kompromi. Jangan bangun di masa saudara pacaran yang kelima, ngalah. Jangan. Itu saudara akan membangun sebuah hubungan yang tidak sehat. Saudara ngalah, mau kemana, belok kiri, belok kanan, saya ikut aja. Mau makan apa, makan ini, makan itu, saya ikut aja. Kesukaanmu adalah kesukaanku.
Yang penting kamu happy supaya saya juga akan happy. Kamu itu bahagia. Nah, waktu kita sudah nikah, masuk honeymoon, hei, saudara, kita belajar untuk kalau bisa di masa saudara penjajakan, bangun komunikasi yang jangan ngalah dan semuanya. Dan akhirnya ketika saudara nikah, saudara berkata, ini pasanganku kok tidak seperti dulu waktu pacaran. Kenapa? Waktu pacaran aku semua yang mau. Ketika nikah, nggak, pokoknya nggak. Loh, kok berubah gitu? Aku kecelek ketika aku nikah. Walah. Dan aku ketika nikah, aku zong. Maksudnya itu istilah Surabaya ya. Istilah Surabaya. Aku zong, aku blank. Ternyata pasanganku, suamiku, istriku ternyata seperti ini. Gitu. Siapa suruh waktu pacaran bangun bangun ketika menghadapi konflik ngalah melulu. Mulailah ketika saudara dekat, dia sudah percaya saudara sudah merasakan dia cocok, maunya mulai belajar kompromi. Kompromi itu bukan berarti selalu ngikuti maunya, tapi saudara win-win. Saudara maunya apa? Dia maunya apa? Nah, kita belajar makan yang dia suka, setelah itu minum apa yang saya suka. Atau kita minum tidak harus selalu segelas dengan 2 sedotan. Semuanya minum bersama. Minum es krim bersama. Minum smoothie bersama. Minum teh hangat bersama. Minum kopi bersama. Ya ampun, cinta banget gitu loh. Kita belajar kompromi. Kamu suka kopi, saya suka teh, no problem. Kita beli sama-sama, bayar tetap suami. Wah, mungkin seperti itu. Jadi sesuatu yang, hey, saudara, hidup damai itu bisa dapat. Untuk lingkungan negara susah, kita doakan. Lingkungan dunia susah, kita doakan. Lingkungan keluarga, bangun. Jangan buat hidupmu dalam keluarga seperti neraka. Tuhan mau kita orang pembawa damai. Bukan berarti kita punya sikap pasrah, tapi ini yang dilakukan. Saudara harus percaya. Saudara harus minta hikmat Tuhan. Saudara harus punya kemampuan berkomunikasi. Saudara harus berusaha untuk kompromi. Kalau baru nggak bisa semuanya, ya ngalah dah. Tapi besok jangan ngalah lagi dan berkata, ya istriku memang begitu, suamiku memang begitu. Dari dulu nggak bisa diubah. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Oke, jadi minta hikmat selalu, percaya sama Tuhan selalu. Amin. Ya, Amin. Amin. Selamat pagi buat Ibu Christina Sriwahyuni. Shalom, selamat pagi Pak. Shalom. Saya dari Semarang hadir Pak. Amin, Happiness amin. katanya. Iya. Terima kasih Bu. Tuhan berkati Bu, Tuhan berkati, jadi Bu. berkat ya. Amin. Ya. Baik, silakan tutup dalam doa Pak James. Ayo, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu. Engkau menghendaki kami menjadi pendamai di tengah keadaan dunia yang seperti ini. Kami menjadi pendamai, kami berdoa untuk negara kami, dunia ini Tuhan bekerja. Dan juga untuk setiap keluarga-keluarga yang ada, hamba berdoa, Tuhan, Engkau hadir dalam keluarga mereka, ikat mereka dengan tali kasih-Mu, dan ajar mereka mulai berkomunikasi. Ajar mereka untuk mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kalau mereka mempunyai hubungan keluarga yang tidak harmonis, hamba berdoa, Tuhan, pegang tangan mereka, hadir di tengah-tengah mereka, kuatkan mereka. Kalaupun harus istri yang menguduskan suami atau suami yang harus menguduskan istri, Tuhan tolong mereka. Curahkan kasih yang luar biasa dalam hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memanggil kami untuk berbahagia dalam dunia. Biarlah sukacitamu, damai sejahteramu turun dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Pak James, terima kasih sudah menjadi berkat. Tuhan Yesus berkati. Sahabat terkasih, dimanapun Anda berada, kita sudah mendengar, menyimpan bagaimana caranya
menjadi orang yang membawa damai. Praktis yang disampaikan oleh Pak James tadi ya. Silakan praktek dan jadilah pembawa damai di mana kalian Amin. berada. Amin. Sampai jumpa di happiness berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati.